itu pengembangan alat, terus nanti konsep penelitiannya apa atau samplingnya itu nanti apa sebagai sekundernya itu. Yang dulu itu Pak utama. Terus Pak Andreas bilangnya fokus pada nuansa apa ke subjek penelitiannya apa ditajamkan di situ, maksudnya untuk ke periodontal atau ke parameter mekanis. Saya tuh bingungnya kalau kan Pak kita kemarin ya memang saya nanti akan bikin aneh sih Pak, akan bikin alatnya, cuma memang belum tampak di situ. Nah saya tuh bingung menyisipkan itu di mananya gitu loh. Kan saya sudah tuntutannya itu apa konsep penelitiannya. Kalau kembali ke alat itu nanti kan kesannya ulangi lagi. Jadi saya bingung apa alurnya gimana ini. Motor itu masukkan alurnya. Enggak, itu ya itu tadi karena nanti kan kalau hanya ke yang seperti yang sudah jenengan buat itu kesan untuk pertama ya rancang bangunnya nggak ada. Kedua itu rancangnya pengembangan. Nanti kalau pengembangan itu nanti kebaruannya itu yang nanti akan dipertanyakan gitu. Nah nanti ya konsep kebaruannya pun nanti harus dipertegas juga kalau memang ada hal karakteristik atau apa yang baru. Nah itu harus di ini apa namanya harus dipertegas gitu kan situ. Nah yang saya lihat itu yaitu dibaca dari proposal jenengan itu, wah ini hanya semacam apa namanya seperti kayak anak S2 gitu kan. Ya bisa di judulnya juga bisa sih Mas, nggak apa-apa. Jadi emang rancang bangun yang itu betul-betul rancang bangun hardware and software kan sebetulnya. Jadi di situ kalau dirancang bangun itu nanti jadi nanti kinerja kamu itu terrekod di situ. Artinya sudah secara eksplisit gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi rancang bangun itu kan juga baru kan. Kalau memang baru kan. Kalau misal gimana ya? Tapi takutnya saya itu aneh ya Pak, apa soalnya konsep kemarin tuh materinya sudah seperti itu. Nah, pengen saya nanti ya menyelipkan alatnya, cuman apa kalau di metode penelitiannya tuh boleh ya Pak? Maksudnya didetailkan di situ aja gimana? Ya nanti di tujuannya kamu dulu. Di tujuan kamu kalau nggak disitet ya Gitu. iyalah. Nanti ya harus clear kan nanti tujuan itu untuk mencapai tujuan metodenya gimana kan gitu. Itu ya harus jelas Mas. Kalau Nanti berarti di belakang itu nanti apa ya untuk mencapai citra yang diinginkan mungkin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini Pak Andreas sudah datang. Kita tunggu Bu Anu dulu ya Pak Andreas ya, yang Bu Rini dulu ya. Iya, Pak. Oke, ini kan saya lagi yang ngomong dengan ini Mas Ananta nih Pak Andreas terkait kemarin itu kan beliau juga dia sudah masukin ininya draft proposalnya. Nah, terus saya lihat kesan dari itu pertama itu tadi ini kayak belum menggigit ya kebaruannya itu loh. Belum menggigit kebaruannya itu di mana, kesannya dari tujuan dan perumusan masalah ini hanya sebatas kayak pengembangan kan gitu. Padahal kebaruannya kan harus betul-betul nampak ya kalau S3 itu. Gitu. Ya, tadi kemarin saya lihat juga Mas Ananta soal non-invasif itu sudah menyebutkan ya, tapi ya belum tajam memang bahwa ini hal yang baru gitu ya Mas Ananta. Enggak Pak, saya masih separuh, maksudnya belum ragu, belum tajam memang Pak. Itu bagian non-invasif yang lain itu apa Mas Ananta? Kalau saya lihat kok belum ini. Pak, kalau biasanya itu kan Pak, maksudnya untuk variasi mekanis itu kan pakai itu Pak, dikompres dulu, jadi jaringan itu ada alat kompresinya gitu, ditekan terus dicitrakan, terus ditekan lagi dicitrakan. Jadi ada variasi tekanan, variasi kompresi, baru nanti perbedaan citranya itu tampak. Nah,
kemarin kan idenya itu nggak pakai itu tapi langsung direct imaging aja, maksudnya untuk mencitrakan parameter mekanisnya itu seperti apa. Nah, jadi kan tetap harus, kalau ide saya sih harus ada ya Pak, maksudnya ada perbandingan untuk jaringan dengan kekakuan terkini itu diciptakan seperti apa, jaringan kekakuan Mohon maaf ini tempat saya. Ya saya ulangi, jadi kalau untuk variasi kekakuan, kalau paper-paper yang lain itu pakai alat kompresi, nah kalau saya itu nggak pakai alat kompresi, jadi sifatnya mungkin bisa dibilang non-invasif seperti itu. Nah, hal itu mungkin yang tadi Pak Mitra sampaikan mungkin kurang diekspos gitu ya Mas ya. Sama itu sih Pak, katanya beliau Pak Mitra untuk detail pengembangan alat, maksudnya sistemnya itu belum muncul di proposalnya Pak, di pendahuluannya, jadi belum kurang, sistemnya itu Ya, kurang. memang gambar-gambarnya menurut saya memang masih kurang. Skema gambar dan lain sebagainya memang masih agak abstrak gitu. Saya juga membayangkan nanti posisi bagaimana dan lain sebagainya itu kan belum ada kayaknya ya. Iya. Iya. Oke, ini Buri ini kok belum ini ya? Bentar. Mungkin beliau itu sekarang jadi kaprodi masalahnya. Oh, belum nggak selamat sih gimana? Iya, ini tambah sibuk ini. Kan harus segera Pak kaprodi baru ini. Terus gimana? Kita mulai saja, Pak. Udah lewat setengah jam ya. Oke lah, kita mulai saja. Oke, Bu, kan nanti Bu Rini jelas terkait sampelnya ya. Nanti ini kan yang saya lihat kalau ya sampelnya nanti Mas. Oke lah, kita mulai buka dulu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama terima kasih kepada Pak Andreas ya sudah meluangkan waktunya dan juga teman-teman mahasiswa S3. Ya alhamdulillah nih kita masih ada kesempatan ya untuk kembali. Ini bukan monep sih sebetulnya, kita ngobrol-ngobrol saja ya. Karena monepnya nanti monep sih biar gampang nulisnya saja saya. Kita ngobrol-ngobrol saja untuk kita saling mengingatkan ya bahwa waktu itu tidak terasa gitu kan, biasanya gitu ya. Kalau kita lewat satu semester itu nggak terasa banget, nanti dua semester, tiba-tiba udah 3 tahun belum kompre kan, waduh, guru bukan gitu. Nah biar itu maka ya kita saling mengingatkan sebetulnya ya. Oke, pertama mungkin dari Mas Ananta dulu ya yang karena Mas Ananta itu kita target ini pertengahan semester 2 ini sudah kompre Mas ya. Sehingga nanti kalau jenengan mau publish paper review dan sebagainya itu sudah bisa diakui gitu ya. Pengennya gitu. Kan Anda sudah cukup banyak baca paper jadi ya mini review atau review lah boleh ya gitu. Untuk nambah di kurikulum PT kan gitu. Mudah-mudahan sih bisa yang sedikit Cinta 1 atau internasional malah bisa diakui kan. Gitu Mas Ananta. Nanti setelah Mas Ananta mungkin Mbak Atika, kemudian Mbak Fikri ya. Gitu. Silakan Mas Ananta. Apa ini Pak? Ya, sudah sampai mana? Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mitra, Pak Andreas dan rekan lain. Ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang perkembangan yang telah saya lakukan.
sampai sekarang kemarin saya sudah menyerahkan draft proposal, kurang lebih konsepnya adalah tentang pencitraan parameter mekanis dalam jaringan. Jadi kalau di dalam jaringan itu kan ada faktor macam-macam, ada faktor mekanis, yaitu antara elastisitas dan lain-lain. Dan itu penggambarannya macam-macam, bisa pemodelan mekanik dari jaringan itu macam-macam karena memang kompleks banget. Ada yang viskositas, ada yang elastisitas, ada yang anisotropik, sifatnya karena anisotropik, dan kalau baca itu seperti itu. Jadi ada suatu pemodelan untuk yang sangat sederhana, yaitu dengan memodelkan jaringan itu sebagai pemodelan mekanik dengan elastisitas. Jadi pada penelitian yang telah dilakukan bahwa ternyata elastisitas jaringan itu dapat menjadi tanda patologis suatu penyakit pada jaringannya. Misal kanker itu, kalau jaringan yang mengalami kanker itu, maka jaringannya akan semakin kaku dan dibandingkan dengan jaringan yang tidak mengalami kanker seperti itu. Biasanya untuk fotoakustik itu yang diteliti adalah koefisien absorpsi optisnya. Jadi mayoritas itu di koefisien absorpsi optisnya nanti dinilai berapa amplitudo sinyalnya. Nah, di sini ada pendekatan lain, yaitu berdasarkan dari penelitian yang tadi, bahwa kondisi patologis itu bisa dilihat dari tingkat kekakuan jaringan atau parameter mekanis suatu jaringannya. Apabila jadi perubahan parameter mekanis jaringan itu biasanya memberikan sebagai tanda patologis suatu penyakit. Ada di beberapa penelitian atau paper. Nah, itu bahwa fotoakustik itu biasanya yang diteliti adalah pengukurannya berdasarkan koefisien absorpsi optis, citranya itu, citra optis. Nah, di sini saya coba mengambil pendekatan lain, yaitu dengan citra mekanis. Kenapa kok bisa didekati dengan citra mekanis? Karena perambatan suara ke permukaan itu juga ditentukan oleh tekstur atau jaringannya. Jadi ketika jaringannya lebih kaku atau kurang kaku, maka nanti perambatannya juga akan berpengaruh. Dalam sinyal akustik atau amplitudo akustik yang terdeteksi itu ada faktor koefisien absorpsi dan juga cepat rambat akustik dalam medium. Jadi berdasarkan teori itu, faktor akustik itu ternyata juga mempengaruhi citra yang terbentuk pada fotoakustik. Maksudnya citra yang terbentuk pada citra fotoakustik yang terbentuk itu juga dipengaruhi oleh cepat rambat. Jadi cepat rambat suara itu karena adanya perubahan medium, yaitu perubahan karakter mekanisnya. Nah, di sini terus kamu mulai untuk menggunakan ide untuk menggunakan sistem pencitraan fotoakustik untuk mencitrakan parameter mekanis atau citra mekanis dari suatu jaringan. Ada beberapa ide sebenarnya, yaitu yang pertama, dua jaringan yang mungkin A dan B yang masing-masing punya nilai kekakuan sendiri itu dicitrakan. Nah, maka ketika ada perbedaan citranya, maka akan terlihat bahwa di situ memang dipengaruhi oleh faktor kekakuan. Yang kedua, satu jaringan tapi nanti divariasi
nilai kekakuannya seperti itu. Jadi kekakuan A, kekakuan B, kekakuan C dari satu jaringan itu nanti kita citrakan apakah ada perbedaan dan kekurangan apakah ada perbedaan citranya. Nah sebenarnya ini pencitraan mekanis ini akan sangat tanpa anunya itu signifikan manfaatnya itu kalau sebenarnya untuk di dalam, maksudnya bukan di permukaan tapi di subpermukaan, karena biasanya kalau di permukaan di dalam itu kan ada yang kaku atau ada yang lembek. Nah itu kayak kanker itu kan di dalam itu kadang kalau USG itu deteksinya itu sama. Katanya itu kalau di paper itu seperti itu. Jadi ada sifat ekogenitas gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh sinyal USG. Jadi untuk kanker itu antara USG dan tidak antara yang kanker dan tidak itu ketika dideteksi USG itu katanya kadang tidak bisa terdeteksi kankernya. Dengan pencitraan mekanis itu ditambah dengan ditekan itu maka akan terlihat perbedaan citranya seperti itu. Nah, terus jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin yang mungkin novelty saya yang baru saya ajukan yang pertama itu novelty tentang variasi kekakuan jaringan itu seperti apa. Jadi kalau di luar di paper-paper yang sudah ada itu jaringan itu variasi elastisitasnya itu ditekan, dikompresi dari eksternal. Jadi dikasih kompresi eksternal dari luar berapa PA. Nah itu nanti baru dicitrakan. Nah dari citranya itu akan dapat terbedakan bahwa dengan variasi kompresi itu akan citra fotoakustiknya itu akan berbeda. Nah di sini saya karena kemarin itu juga agak kesulitan ya, karena kalau untuk sistem kompresi itu sebenarnya untuk subpermukaan. Jadi kalau untuk permukaan mungkin konsep teorinya itu kurang masuk, karena nanti yang diukur itu adalah perbedaan pikselnya itu nanti kalau ditekan itu dia akan semakin melebar atau apa. Jadi nanti dua citranya itu akan dibedakan, nanti akan bisa diukur berapa, nanti dibandingkan nilai pengukurannya seperti itu. Nah kemarin saya nggak pakai kompresi, tapi saya juga berpikir gimana caranya mengubah variasi kekakuan jaringan tanpa merusak jaringan itu sendiri. Kalau misal kita kasih disuntik formalin atau apa, itu kan merusak dan tidak applicable di medis. Nah terus kemarin saya nemu jurnal bahwa ternyata ketika jaringan itu disimpan di lemari pendingin dalam suhu tertentu dan dalam waktu tertentu, misal 1 hari ataupun 2 hari, itu nilai kekakuannya itu akan mengalami penyusutan atau perubahan. Nah, mungkin dari situ saya untuk variasi kekakuannya itu dengan variasi penyimpanan di dalam lemari pendingin. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Ananta. Oke. Pertama itu tentang parameter kekakuannya itu parameternya apa nanti? Nah, itu kan, besaran terukurnya itu apa? kalau besaran terukurnya belum Pak, karena kita kan di sini hanya mencitrakan saja. Kalau pengukuran kan berarti kita harus membandingkan, misal kekakuannya diketahui, jaringannya diketahui, kekakuannya misal 50 misalnya, itu ketika diukur itu nanti ketika dicitrakan itu nanti kita akan mengukur itu
perbedaan pixelnya nanti bisa dikonversi ke situ, Pak. Nah, di sini kemarin karena ya mungkin keterbatasan alat presisinya juga masih jadi belum berani, Pak, untuk kuantitatifnya. Jadi hanya sekedar mencitrakan saja bahwa ada perbedaan citra antara jaringan yang kaku dan yang lebih kaku, Pak, dengan variasi kekakuan seperti itu, Pak. Nah, iya. Oke. Iya, maksudnya gini, karena dari parameter di citranya itu sendiri, bisa dilihat variasi kekakuannya nggak dari parameter citranya? Itu apa di citra yang kamu dapat nanti? Ya aja, Pak. Kemarin sempat disebut dengan Pak Andrea juga, ya kita bikin standar bahwa untuk jadi untuk masing-masing jaringan itu kan beda, Pak. Jadi misal untuk jaringan A dengan misal kita ketahui nilai kekakuannya segini, nah kita citranya seperti ini. Citranya seperti ini, nah itu standar citranya berarti ya itu kita jadikan standar saja. Nggak ada, belum ada. Nah, mungkin maksud saya juga, Iya. Jadi dalam fisika itu kan kadang-kadang nanti kan harus ada parameter kuantitatifnya itu, Mas. Ada parameter kuantitatif yang betul-betul bahwa misalnya citra gini ini kekakuannya berapa, itu kan harus terukur ya, walaupun nanti ukurannya arbitrary unit ya, cuman harus terukur gitu kan. Kan kalau sekarang tuh ada keabuan, derajat keabuan atau apalah gitu kan, di citranya itu loh. Nah, mengolah citranya kamu nanti pakai apa? Itu mungkin Pak, saya belum begitu kalau ya nanti Pak, kalau kemarin sih saya memperhatikan bahwa nanti dari beberapa citra itu kita akan bikin mungkin gradasi. Jadi kalau semakin lembut, semakin kaku itu mungkin citranya warnanya akan tampak semakin yang dilihat dari situnya nanti akan dibikin gradasi gitu ya, Pak. Iya, karena kalau hanya degradasi warna yang nampak itu biasanya yang orang-orang fisika itu kadang-kadang kayak dia kadang kurang kuantitatif kan, karena kalau warna bisa kita ubah-ubah, tapi maksudnya ada sesuatu besaran yang itu memang betul-betul bisa bisa meyakinkan orang bahwa pertama tadi parameter kekakuannya, kedua nanti dari gambar yang Anda dapat itu tidak hanya di warna saja, tapi ada besaran-besaran yang betul-betul itu observable yang benar-benar beda gitu kan dari sampel yang ada gitu kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemudian yang berikutnya itu tadi kamu tadi menganggap bahwa itu kebaruannya salah satunya di situ ya. Membedakan dalam mengukur parameter kekakuan tadi ya, mekanik. Yang kedua itu nanti di sistemnya itu nanti kamu akan Anda sudah mempelajari beberapa sistem yang ada di lab. Nah, itu kan harus ada sesuatu yang kira-kira kalau ingin menambah sedikit itu di mana kira-kira? Ada nggak? Sudah lihat? Ada, tapi mungkin apakah masuk fundamental atau tidak saya belum paham. Gambaran saya sih mungkin Pak, posisi kan kemarin yang pakai modifikasi CNC itu saya lihat. Bu Rini, selamat datang ya. Mohon maaf ini tadi tak WA. Mohon maaf Pak, malah saya yang terlambat. Iya. Jadi untuk Mas Ananta, proposalnya waktu saya baca juga saya komentari hal yang sama Pak sama Mas Ananta nggih. Kalau bisa ada standar baku emas begitu. Jadi setiap pengukuran itu sebaiknya ada standarnya. Misalnya kalau yang akan diukur adalah kekakuan, sebaiknya memang ada pengukuran kekakuan di sampelnya gitu Mas. Nah, standar pengukuran kekakuan itu apa gitu, saya kurang paham ya. Mungkin itu uji fisikomekanik ya. Iya. Mas Ananta, Mas Ananta sendiri udah tahu belum jenis pengukurannya apa gitu? Kalau belum nanti coba saya carikan info juga ke teman. Iya, jadi
Setahu saya tuh kalau pengujian fisikomekanika seperti itu kalau nggak di teknik mesin itu di lab-labnya Di TP, TP di biasanya FK, ada TP. Apa, Bu? FKG pun juga kayaknya ada itu. Oh, ada. Oh, oke. Tergantung ukuran sampelnya sepertinya Nyi. Kalau teknik mesin itu mungkin untuk sampel-sampel besar. Kalau yang sampel-sampel kecil mungkin ada di lab-lab lain begitu. Coba Mas Ananta dicari tahu dulu Mas. Soalnya kalau nggak ada standar baku emasnya nanti kan susah ya untuk menghasilkan data yang akurat begitu menurut saya. Iya betul. Dan memang tadi makanya yang saya tanyakan itu tadi observable kekakuannya itu yang utama itu apa besarannya, kemudian nanti digambar image-nya itu tuh apa sebetulnya. Karena tidak hanya warna ya. Mohon maaf nanti Pak Andreas bisa dikoreksi saya ya. Jadi warna itu karena kalau warna itu kan bisa kita buat, tapi nanti ada suatu besaran di olahan dari image yang ada itu dengan software apa mungkin image atau apa yang itu betul-betul nanti menggambarkan perbedaan kekakuannya ya gitu. Itu ya. Tadi itu Mas Ananta ya. Kemudian juga tadi yang saya inginkan tuh juga jelas di tujuan gitu dan itu tadi apa? Jadi biar kerja Anda itu dinilai orang dan dari awal orang udah tahu bahwa Anda itu beda memang gitu, bukan hanya mengembangkan tapi ada hal kebaruan yang nanti itu akan dipakai oleh S2, S1 gitu kan. Kayak gitu, Mas. Itu Pak, saya lanjutkan dulu. Tapi yang alat itu mungkin apakah bisa Pak nanti? Ya itu pertama posisi lasernya itu bisa dimodifikasi gitu Pak. Jadi bisa naik turunkan mungkin bisa. Kan kalau kemarin kan yang modifikasi CNC itu kan kayaknya rigid itu kaku, jadi tidak bisa dinaik turun. Kalau laser maksudnya naik turun gimana? Naik turun pripun maksudnya? Vertikal gitu Pak kan? Vertikal Pak. Vertikal. Jarak tembaknya peta. Oh, jarak tetapnya ya itu kan tinggal dideketin jauhin toh. Itu kan sudah bisa sih, yang sekarang juga bisa. Oh gitu. Anu juga sih saya kepikiran kemarin mungkin ganti dengan itu Pak. Atau mungkin gini juga, mungkin Anda karena Anda ingin yang subsurface dan lebih dalam, mungkin juga bisa pakai coba yang infrared gitu. Pertama itu kan, kalau yang infrared kan jelas di kita belum baru banget gitu loh. Maksudnya belum dipakai sumbernya. Yang infrared belum dicoba, kita udah ada lasernya. Tinggal dicoba, itu aja mungkin pertama sumber lasernya kan. Kedua, bisa juga tadi programnya ya. Programnya gitu kan. Apa softwarenya. Gitu. Juga mekaniknya kan. Sekarang kan mekaniknya modelnya macam-macam Mas, sudah ada. Kalau Anda coba search di Tokopedia kan macam-macam. Itu mekaniknya yang agak beda gitu dari yang udah ada. Bisa juga. Oh, seperti itu nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya? Yo nggak apa-apa. Yang penting kan beda. Ya maksud saya tuh kemarin ke situ, cuman saya mau masukkan di proposalnya itu bingung di bagian mana ya soalnya. Tapi mungkin ditambahkan di belakang. Ya itu nanti di bagian metodologi. Tapi di rumusan masalah di pendahuluan tuh Anda juga harus mengungkapkan kelemahan yang ada sekarang kan. Dari kelemahan-kelemahan yang ada sekarang itu Anda kemukakan, misalnya image-nya kurang bagus atau apa gitu. Nah, Anda memodifikasi kan, biar lebih stabil, biar lebih apa, ini kayak di mana, kemudian biar lebih dalam ini pakai infrared dan sebagainya gitu loh ceritanya. Gitu. Oke, Pak. Siap. Ya mungkin tetap di permukaan aja, Pak. Kalau pakai dalam agak. Mungkin monggo Pak Andreas. Matur Pak Mitra. Selamat pagi Bu Rini. Ya, kalau saya lihat memang yang halaman 16 itu state of the art-nya belum ini Mas Ananta. Belum tajam begitu, apalagi kata-kata yang digunakan misalnya melanjutkan pengembangan. Nah, itu takutnya
Ya seperti yang Pak Mitra tadi ungkapkan, kebaruannya itu menjadi kurang. Jadi tolong dalam pemilihan kata-kata itu cukup hati-hati, dan yang menjadi kunci tadi, orang lain sudah melakukan apa, kelemahan di mana, terus jenengan itu akan menambah bagian apa, begitu. Meskipun apa namanya kontribusinya nanti ya kita buat eksperimen, tapi paling enggak di bagian 16 itu, halaman 16 itu menurut saya harus cukup jelas ya state of the art-nya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Mitra dan Bu Rini tadi, mungkin salah satu besaran yang fisika yang terkait itu Grunessen-nya itu mungkin perlu dieksplor, Mas. Meskipun pemodelan parameter itu belum, nah justru itu belum banyak orang yang utak-utak di situ, karena itu sulit. Maksudnya bukan begitu ya, tapi maksudnya fisikanya bisa dikaitkan di sana, ya, karena parameter Grunessen kalau kita lihat yang bersamaan kemarin, tekanan akustik sama dengan Grunessen dari karakter optiknya. Nah, itu mungkin Mas Ananta justru bisa memberikan kontribusi di situ. Kalau memang orang lain itu memodelkan dengan cara yang berbeda, ya juga bisa. Khusus apalagi nanti disempitkan untuk kasus sampel kita. Nah, menurut saya itu kebaruannya cukup keren, dan nanti kalau kita angkat di paper yang berkualitas, itu akan diperhatikan begitu. Nah, itu saya lihat Mas Nanta, ya mungkin ini proses ya, karena kalau saya lihat itu sudah cukup kompleks ya dari awal sampai akhir, tapi sekarang kan sudah mulai diputuskan bahwa itu kekakuan, oke, ya sudah di situ sekalian parameter yang harus yang harus diangkat yang mana. Mungkin demikian dulu Pak Mitra kalau dari saya. Iya, betul. Silakan Bu Rini. Ya, untuk Mas Ananta sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, Pak. Kalau proposalnya udah lebih bagus daripada draft awal yang dulu, ya. Cuma kebaruan juga sepertinya sudah ada, cuma perlu dipoles lagi gitu, ditekankan lagi. Nah, pesan saya tadi sih sebaiknya untuk semua pengukuran ada standar bakunya begitu. Jadi itu akan memperkuat objektivitas begitu. Jadi kalau misalnya kita anggap suatu bahan itu kaku, kurang kaku, sangat kaku, itu ada angka yang benar-benar menunjukkan tingkat kekakuannya gitu, nggak hanya estimasi atau nggak hanya subjektif begitu ya. Pun kalaupun objektif, lebih baik benar-benar menggunakan standar baku emas yang memang dianut oleh periset atau peneliti di bidang material begitu. Jadi itu akan sangat lebih memperkuat saat nanti dipublikasikan gitu. Menurut saya idenya Mas Ananta ini justru bagus nggih, karena kuat dari bidang fisikanya, menurut saya seperti itu nggih. Kalau sifat fisik suatu material kemudian dicitrakan, kemudian di luarannya nanti Mas Ananta? Maksudnya luarannya itu lebih ke, ini kan tidak murni imaging ya. Kalau di proposalnya itu kan istilahnya bahkan bukan fotoakustik imaging, tapi fotoakustik spektro Mas Ananta tuh? Imaging, Bu. Sama, Bu. Masa imaging juga nih? Luaran nanti yang sama. Sumbangsihnya itu novelty-nya tuh lebih ke apa Mas nanti? Ke hasil citranya, sistemnya, atau ke suatu persamaan begitu, atau bagaimana Mas yang diharapkan nanti? Ya mungkin sedikit sistem sama hasil citra itu. Kalau komentar-komentar saya sebenarnya udah spesifik di komen-komennya ya Mas, lebih ke metode penelitiannya sih menurut saya. Jadi kalau saya udah dibalas Mas, mungkin komentar saya di file proposalnya. Masih yang pendahuluan itu, Bu. Oh, saya lebih tekankan ke metode penelitian ya, bab 4 kalau nggak salah ya. Bab terakhir, ya. Itu yang paling penting sih menurut saya. Jadi misalnya di teknis itu ada beberapa tahap penelitian gitu. Di tahap pertama itu pakai sampel apa begitu. Nah, itu saya agak lupa ya, karena saya banyak baca proposal yang lain juga, ini kebetulan skripsi banyak sekali juga. Nah, itu yang paling penting Mas di situ sih menurut saya. Jadi objektivitasnya itu Mas, uji fisikomekanisnya atau uji elastisitas atau uji tingkat kekakuan spesimen atau bahannya itu yang menurut saya harus diperkuat gitu.
Coba nanti Mas Ananta cari dulu standar baku emas untuk pengujian elastisitas itu apa. Nanti saya coba cari informasi juga ke rekan-rekan di mesin atau di FKG gitu. Nanti tinggal Mas Ananta perbaiki di metodologi penelitiannya di bab 4. Kemudian pesan saya sih, mari saja Mas segera dimulai penelitiannya gitu. Terserah mau mulai di Banyuwangi atau mulai di Jogja, tapi sebaiknya segera dimulai aja. Karena bahkan menurut saya untuk memulai penelitian tuh nggak harus menunggu seminar proposal gitu. Langsung aja taati alatnya, menyusun rangkaiannya kayak gitu. Ya Mas Andreas ya. Iya, ya ini intinya Bu Rini itu apa namanya manasin Mas Ana tuh biar segera ke Jogja, stay in the room ya. Siap, Pak. Itu intinya. Ya kan itu kan depan lab ya. Jadi ya untuk sementara ya artinya apa namanya istri dan anaknya dititip mertua dulu. Nah, Mas Ananta mendekam di lab gitu. Gitu. Pak, siap. Ya mungkin gini Mas, mungkin juga karena ini terkait apa namanya tadi biar uji mutu hasil isinya juga valid, mungkin untuk sementara memang tidak harus langsung ke peridental dan sebagainya, tapi betul-betul mungkin ini semacam apa ya, pentem yang memang kekerasannya sudah diketahui dulu gitu. Divariasi kekerasannya kemudian di-image-kan, kan itu jelas toh. Jadi itu image-nya seperti apa? Ya saya kalau boleh seperti itu nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya ya boleh untuk sementara tuh untuk awal gitu, tapi nanti ya tetap harus ada biar tadi karena nanti peralatan dan sebagainya itu kan di publikasi itu kan kurang dilirik ya. Yang biasanya dilirik itu karena ya tadi itu setelah kita applied gitu ya, applied di benar-benar real apa namanya real sampel. Nah, tapi kan untuk yang disertasi ini nanti apa namanya sampel yang standar dan itu phantom yang Anda betul-betul memvariasi kekakuannya dengan disengaja kan kemudian lihat image-nya dan sebagainya itu untuk standarisasi kan harusnya gitu tadi kan gitu. Mohon izin Pak, mau gini Pak, jadi yang Bapak sampaikan tadi bahwa pertama itu diketahui dulu kekakuannya itu mungkin bisa Pak, tapi saya takut maksudnya kalau sampai dari citranya itu terus bisa terukur kekakuannya itu yang mungkin agak sulit gitu loh Pak maksud saya. Oh enggak, kekakuan makanya dari citra kekakuannya itu nanti kan itu lain citranya tetap harus dianalisa ya, ada pembeda. Jadi ada parameter pembeda. Tapi kekakuannya berapa itu kan yang pertama kan disengaja dulu, harus tahu dulu. Oh, kalau itu bisa Pak maksudnya. Nah, ya, maksudnya itu dulu dari situ dapat kan parameter itu baru nanti setelah itu unknown sampel Anda bisa gitu loh menentukan kan. Kalau ya karena kan gini, pernah ini ada S3 yang S3-nya Pak Bayu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah tidak lolos Mas di apa penilaian karena beliau kan membuat dua kamera yang kamera apa namanya itu double apa gitu, double kamera ya. Double kamera dia itu tadi dengan ya dia pertama bagus sih dia dengan kecepatan yang kontinu dan diketahui gitu kan. Tapi hanya sampai situ. Tapi yang unknown gerak objeknya itu belum ada. Nah, itu kan harus nambah. Ya, karena kan kalau misalnya kita memvariasi kecepatan, apalagi kecepatannya kecepatan konstan, kemudian dengan kamera itu kan memang bisa kan dikorelasi gitu ya. Tapi ketika unknown gerak dengan kamera kita, apalagi apa namanya, tapi non destruktif, itu kan harus ada di S3 itu kan. Benar nggak sih sistem kita itu bisa dipakai gitu. Contohnya itu sehingga kemarin kayaknya belum lolos di penilaiannya. Gitu. Itu kalau saya contoh saja. Jadi jenengan juga gitu, Mas. Yang pertama mungkin tadi yang kekakuannya itu di phantom itu sudah diketahui dan Anda memang disengaja kan sekian kekakuannya, kemudian nanti dapat gambarnya. Tapi suatu ketika ada unknown objek yang itu mungkin tadi di periodintal atau apalah biar ada nilainya gitu, kemudian dicitrakan, nah bisa tahu juga kan gitu. Atau nanti ada parameter apa gitu, nggak tahu saya nanti di Bu Rini bisa tahu ya kayak gitu ya. Dengan
data Anda apa namanya dari data-data kalau bahasa mesin itu ya pelatihan itu bisa gitu. Apa nggak kayak gitu ya? Monggo. Mungkin Pak Andreas atau Bu Rini apa nggak terlalu saya sedikit mohon izin Pak Mitra. Nggih. Jadi mungkin Mas Ananta yang perlu dibangun itu konstruksi fisikanya dulu maksudnya Mas. Jadi supaya bisa dipertanggungjawabkan meskipun itu dalam bentuk model nggak apa-apa, tapi dari sisi fisikanya itu ada penjelasannya gitu. Misalnya terkait dengan nanti intensitas laser, mengenai objek, terus apa yang terjadi sehingga parameter kekakuan itu nanti misalnya terkait dengan amplitudo dari akustiknya misalnya seperti itu. Sehingga kalau kita katakan nanti amplitudo itu adalah warna dari citra foto akustiknya, nah itu kan nyambung akhirnya. Perbedaan warna, terus nanti dengan konstruksi fisika yang dibangun itu terkait dengan kekakuan dari bahan. Mungkin itu yang saya juga melihat belum muncul di situ Mas, nanti kalau ditanyakan dari sisi fisikanya. Mekaten Mbak Mitra. Bu Rini ada lagi Bu? Saya rasa pendapat saya itu sudah sama dengan Pak Andreas. Ya perlu ditegaskan itu saja sih Pak, bahwa yang dilakukan tuh objektif begitu. Kalau memang dianggap elastisitasnya berbeda ya harus ada bukti bahwa memang elastisitasnya berbeda. Tapi untuk memulai tidak harus ideal seperti itu Pak Mas Ananta. Jadi silakan dimulai saja membangun sistemnya. Pengujiannya tidak harus objektif dulu begitu. Kalau misalnya mau dicoba dengan sampel yang sederhana-sederhana dulu itu tidak apa-apa Mas. Nanti setelah itu baru beranjak perlahan dengan pengujian tambahan begitu. Yang tadi saya sarankan ada sampel yang sama diuji dengan menggunakan alat lain untuk menunjukkan memang ada parameter fisikokimia, fisikomekanik yang berbeda begitu. Kemudian diambil citranya begitu. Ya tadi benar kata Pak Andreas ya, saya nggak bisa membahasakan dari segi fisika itu tadi Pak Andreas mengatakan apa tadi dibangun apa Pak namanya? Konstruksi fisikanya. Iya, seperti itu. Betul. Oke, Mas Ananta sudah dapat nggak anunya? Apa intinya ya? Ya, intinya ya coba. Oke. Ya oke, segera kembali disusun Mas. Cuma tadi saran seperti yang Bu Rini tadi, mungkin Anda segera ke Jogja ya untuk tadi ngoprek-ngoprek alat yang ada gitu kan. Kan ya Anda tahu sendiri kan kalau ingin memperbaiki sesuatu itu ya harus tahu yang adanya sekarang dulu kan. Iya betul Pak. Nah, itu ya. Oke. Gitu Mas. Iya, makasih Pak. Oke, ya, terima kasih. Sekarang Atika. Silakan Pak, Mbak ya Atika. baik. Ya, baik. Selamat pagi Pak Mitra, Bu Rini dan Pak Andreas, Pak Nanta dan juga Mbak Fikri. Untuk saat ini saya masih belajar studi literatur terkait jurnal foto akustik. Untuk topik penelitian saya yang akan diambil masih sama topiknya, yaitu terkait penyakit periodontal atau periodontitis yang dicitrakan menggunakan pencitraan foto akustik. Untuk kebaruannya yang saya bangun saat ini, mungkin jika digunakan untuk anak-anak S1 atau S2, di lab kita kan belum menggunakan sumber laser yang near infrared. Betul Pak? Belum ya. Kita belum pernah ada ya yang near infrared. Nah mungkin itu insya Allah saya akan bangun menggunakan near infrared, dan untuk detektornya kalau bisa saya mau menggunakan ultrasonic transducer. Nah untuk hardware softwarenya dibuat seperti apa masih saya pelajari. Kalau untuk kebaruan yang mungkin akan publish ke internasional, saya masih belajar terkait pencitraan foto akustik pada periodontitis. Nanti mungkin saya akan memperbaiki kualitas citranya mungkin. Gitu Pak. Oke. Ya artinya pertama jadi ya sama ya berarti dengan Mas Andreas, nanti juga tadi karena ini agak tricky juga dengan ultrasound ya. Ultrasonik itu detektornya itu tidak mudah untuk didapat juga. Walaupun ya saya sudah
sudah ada sih di lab ya, sudah ada yang ada USG-nya, yang array kan, itu array ultrasound. Ada juga saya sudah beli juga yang detektor ultrasonik. Cuman masih hitnya gitu loh, belum terpasang apa namanya ke apa namanya tuh transdusernya ya. Baru sensornya saja yang saya beli. Ya itu, tapi deh ya dicoba aja. Kalau Anda mau nyoba silahkan aja. Nanti dicoba ya disusun dengan Mas Putut gitu ya. Atau malah memang saya menyarankan sih coba dikawinkan juga dengan USG. Jadi untuk percobaan awal ini kan dengan USG juga bisa kan. Iya. Nanti dari USG, jadi si sampelnya setelah dikasih apa namanya laser, kemudian ditangkap dengan USG, gambarnya di USG seperti apa kan, gitu. Oh iya baik Pak. Oke, monggo Pak Andreas. Tenun Pak Mitra. Ya, Mbak Atika, ya memang selama ini kita masih di kuliah ini ya, tomografi ya. Iya Pak. Nah kalau saya lihat, saya nggak tahu background jenengan itu kuat di mana, karena kalau dari percakapan kita, ya seperti yang disampaikan Pak Mitra tadi, Anda perlu memperkuat ya dari segi skill untuk komputasinya, kemudian nanti mungkin juga instrumennya, tentu saja fisikanya juga. Nah ini saya kemarin kalau saya lihat komputasi, menurut saya perlu segera ya untuk mengejar itu, soalnya nanti kalau misalnya mau ke tomografi, apalagi nanti pakai machine learning ya, apa namanya, kecerdasan buatan, saya pikir untuk mencari terobosan di sana, kebaruan di sana itu perlu kerja keras untuk komputasinya. Nah ini saya lihat. Halo. Pak Andreas sepertinya menghubungkan. Iya, biasanya gangguan sinyal. Oke, sampai tunggu Bu Rini dulu, silakan Bu. Untuk Atika nggih Pak. Kalau Atika ini kan masih baru mulai ya, sekarang semester 1, jadi belum kelihatan gitu proposalnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya sih mengikuti Atika kuliahnya dulu Pak. Nanti kita harapkan di akhir semester 1 Atika udah mulai dapat novelty gitu ya untuk bisa disusun sebagai proposal. Kalau so far sih kuliahnya lancar nih. Ini juga kebetulan targetnya saya di mata kuliah saya juga saya seragam, ya nggak diseragamkan sih, tapi supaya lebih sinkron gitu dengan target mata kuliah lain, dan memang supaya ada hasil yang nyata ya. Atika ini sedang nyusun artikel review gitu, dan artikel reviewnya langsung dibuat in English sih, udah kita siapin juga Pak segala macam apa namanya kebutuhannya gitu. Dia udah beli lisensi juga untuk Quillbot, jadi dia untuk parafrase udah bisa. Nanti untuk tahap selanjutnya kan gampang gitu ya, karena UGM kan kita udah punya Turnitin juga untuk cek similaritas, tinggal nanti cari jurnal aja yang sesuai yang mana gitu. Ya insya Allah tuh Atika asalkan sehat aja gitu ya, lancar ya Dek ya, sehat tuh Dek sekarang. Kemarin habis sakit ini masih lumayan lemes. Kenapa? Kena COVID juga? Apa gimana? Enggak, kemarin udah di swab test waktu masuk rumah sakit, negatif. Cuman habis itu demam tinggi. Oh, swabnya apa? Antigen apa PCR? Yang cuma di hidung itu. Oh, iya, dua-duanya dipakai hidung, Dek. Mau PCR. Mungkin swab itu. Iya, swab kan ada 2, Pak. PCR sama antigen. Ya, kalau antigen mungkin itu, kurang ya. Kalau antigen itu baru sensitif di hari ke-5. Kalau PCR itu hari kedua, walaupun nggak ada gejala, udah langsung kelihatan sih. Ya, ini saya juga lagi isoman. Jadi kabarnya nanti orang Jogja akan positif semua, jadi tidak perlu khawatir, banyak temennya. Iya. Ya, yang jadi catatan karena ini kan Atika juga agak berpacu dengan, bukan berpacu ya, jadi beriringan begitu dengan HPL-nya ya Pak. Nanti kan di semester 2 kayaknya HPL-nya semester 2 ya Dek ya?
Iya, Agustus insya Allah. Iya, ini karena pengantin baru dan calon ibu gitu, jadi nanti Agustus ulang tahun sama saya tuh, cucu saya berarti. Iya, Ponakan semoga aja deh, jangan nular cucu Bu deh. Rini pintarnya. Iya gitu, jadi yang penting kalau sekarang sih konsentrasi saya Atika sehat dulu gitu. Nanti insya Allah sambil jalan kuliah ini kita sambil mencari ide baru ya Dek ya, supaya nanti lebih tegas lagi. Kayak tadi disampaikan Pak Andreas memang belum kelihatan gitu tingkat kebaruannya di mana, tapi ya don't be too worry lah, nanti insya Allah kita jalan aja, nanti di akhir semester semoga dapat ide baru gitu. Karena Mas Ananta sama Mbak Fikri juga kemarin seperti itu dan sekarang juga sudah berproses. Alhamdulillah semuanya sudah jadi proposalnya, tinggal kapan mau seminar proposal dan kapan mau mulai penelitian gitu aja sih. Dari saya seperti itu Pak. Oke, Untuk baik. Atika. Ya, baik. Bu Rini, terima kasih. Pak Andreas, lanjutin ya, silakan. Tadi kelempar ya. Terus, saya baru tahu nih Mbak Atika. Ya, saya hanya kalau kuliah ini bisa sambil gitu ya, itu memang, tapi ya tentu saja kondisinya dan dulu memang syarat kelulusan yang itu sehat dulu Mbak. Oke Pak. Ya, tertulis. Ya, jadi ya oke lah, nanti sambil berjalan memang secara objektif begitu ya, jangan masih perlu memperkuat itu ya, karena nanti ya seperti yang Mas Ananta tadi juga ini bahwa perlu di banyak lika-liku ya dalam arti, tapi memang perlu dibuat terobosan gitu ya. Ya, kemudian untuk yang mata kuliah itu ya bagian yang kita sampaikan itu ya Mbak ya. Saya pikir kalau nanti sana itu sudah cukup ada gambar mau kaitkan dengan machine learning-nya. Hanya memang konstruksi tomografinya baru. Kalau dari saya itu saja Pak, sambil nunggu Mbak Atika biar. Ya baik, terima kasih Pak Andreas. Ya, yang penting berarti memang ya jaga kesehatan ya, apalagi lagi hamil ya, itu kan penting banget itu. Oke Mbak Atika gitu ya, dengan saya kan beliau kuliah tentang ini ya, metodologi riset, memang akhirnya memang dipaksa nih selesai kuliah itu minimal draft proposal jadi gitu Bu. Jadi ya harus dari sekarang memang karena itu kan targetnya ya biar nilai keluar minimal draftnya udah ada ya. Oke gitu Mbak Tika ya, jaga kesehatan. Iya, oke. baik Pak. Terakhir Mbak Fikri silakan. Halo ya, Mbak Fikri, oke ya. Anda kuliahnya sudah selesai? Sudah Bapak. Oke, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau dari saya sendiri terkait riset saya itu, insya Allah kedepannya saya akan fokus pada fotoakustik, pencitraan 3 dimensi, dan kemarin saya ingin mencoba di riset ini tuh selain membuat alat rancangan alat yang baru yang mendukung pencitraan 3 dimensi juga sudah mengganti lasernya, bukan visible light lagi seperti itu. Mungkin seperti yang disarankan kemarin-kemarin itu, banyak saran yang bagusnya menggunakan infrared karena daya tembusnya juga kan lebih dalam, terus dia juga menghasilkan citra yang lebih bagus menurut jurnal-jurnal paper-paper yang ada seperti itu. Jadi kemudian untuk masukan dari Ibu Rini, sebaiknya kemarin saya tuh membatasi sampel saya pada penyakit periodontal, tetapi kata Ibu Rini itu untuk saya sampelnya tidak harus dibatasi pada bagian itu, karena lebih dititik beratkan pada pembuatan alat dan program pencitraan 3 dimensi yang berkaitan dengan deep learning nanti seperti itu. Adapun jika misalnya nanti masih ada waktu dan memungkinkan, mungkin akan saya coba juga menggunakan sampel perbandingan antara
sampel jaringan yang ada penyakitnya maupun yang sehat. Seperti itu kalau dari saya. Iya. Iya, oke. Oh, masih terus ya, silakan. Kalau tentang kemajuan risetnya mungkin sampai saat ini saya baru masih merevisi proposal, kemudian kalau di lab itu sudah, kalau untuk kalibrasi alat sudah belajar. Mungkin nanti akan saya sesuaikan ketika membuat rangkaian alat saya yang baru. Kemudian akan belajar, sekarang masih belajar mengenai program-program dasar dari mikrokontrolernya bahkan Bapak dan Ibu, karena saya juga baru gitu, baru di S2 S3 ini mendalami tentang program bahkan mikrokontroler Arduino seperti itu. Oke, ya oke. Ya kan saya sedikit sudah baca yang nanti 3 dimensi itu Mbak ya. Baik, Bapak. Kan kalau yang sekarang digunakan kan 2 dimensi ya. Terus yang Anda mau lakukan 3 dimensi, tapi dengan lasernya itu juga sampai ke sumbu ada Z ya. Iya Bapak, seperti itu. Nah itu kan harus dibarengi, ya logikanya saya kan juga harus dibarengi dengan ini ya, mikrofonnya ya. Iya Bapak. Atau gimana? Sistem mikrofonnya ngikutin, karena kan kalau 2 dimensi masih bisa logika kan XY ya. Nah ketika ke sumbu Z, itu mikrofonnya gimana? Saya pikirkan mikrofonnya itu ini Bapak, dia bersama laser, karena saya itu sistemnya nanti mungkin sampelnya yang tetap, mejanya tetap, tetapi yang bergerak itu lasernya Bapak. Jadi laser dan mikrofonnya itu, ya laser dan mikrofonnya itu bergerak bersama. Ya, Pak Andreas, kalau sekarang yang 3 dimensi itu, yang misalnya liwang pewang itu emang dia 3 dimensi juga kan anunya, sumbu untuk kedalamannya. Atau kalau nggak salah ada slice dari ini ya, perpaduan slice dari 2 dimensi. Iya Pak Mitra, kalau kita bisa mengukur TOF-nya tidak masalah, jadi pakai gitu kita letakkan di bagian tertentu terus pakai triangulasi menentukan akustiknya. Ini memang saya berhasil mencapai ke sana. Selain sinyalnya itu waktunya kan kemarin cukup cepat. TOF sih nanti sambil berjalan saya sarankan tomografi dimulai karena mungkin nanti kalau pakai TOF ya kita tapi dengan tomografinya di situ mungkin. Oke. Pak Andreas terkait dengan ini sinyal lah. Oke. Ya artinya gini, saya agak ketika di rancangannya itu kan 2 dimensinya maksudnya Mbak Fikri mungkin yang seperti biasa ya di permukaan itu kan Mbak Fikri. Iya, Bu. Kemudian yang kedalamannya tadi dicoba untuk betul-betul dites di ke bawahnya kan. Iya Bapak, betul-betul disinari dan diukur juga. Dan diukur juga. Iya. Berarti Pak Nji. Kamu cek berarti Nji. Apa? Seperti di dalam misalnya satu itu Nji Pak Nji. Ya ini jadi objek di atasnya, di permukaannya diukur gitu. Kemudian nanti ketika kedalamannya itu di kedalaman ininya di surface juga tapi di bagian dalamnya gitu ya Mbak Fikri. Iya Bapak. Jadi ketebalan ibaratnya ketebalannya juga dilakukan pengukuran fotoakustik seperti itu. Akustik. Tapi sebetulnya 2 dimensi kan jadinya. Iya Pak, tapi ketika saya membaca jurnal tentang fast Fourier transformation yang
untuk 3 dimensi seperti itu Bapak ininya. Kalau saya tidak salah tangkap. Jadi bidang yang di atasnya dan bidang yang di sampingnya begitu Bapak. Tapi saya masih bingung karena saya kemarin melihat sampel dari Mbak Haisarani itu cukup tipis seperti itu Bapak. Jadi apakah memang bisa? Enggak, ya cukup tipis dan karena ya kalau saya belum pernah lihat memang paper yang di atasnya kemudian ketebalannya juga diukur. Biasanya tuh yang saya selama ini saya tahu ya 2 dimensi cuman ada beberapa lapis gitu ya. Jadi sehingga jadi yang 3 dimensi itu sebenarnya gabungan dari slice itu. Iya Bapak. Karena ada saya juga baca time of flight-nya itu kan, time of flight-nya beda, kemudian digabung gitu kan. Iya Bapak, ada yang seperti itu. Jadi 3 dimensinya lebih ke arah program pembangunan dari programnya Bapak. Ya betul, karena dia pakai machine learning kayak gitu kan, ada pakai machine learning dan sebagainya ya. Oke, monggo Pak Andreas mungkin ada. Jelek sekali internetnya. Pak Fikri, kalau usul saya tadi naik turun juga mulai metode triangulasi yang saya sampaikan. Misalnya nanti kita bangun sebuah wadah, kemudian ada sensor di pojok sensor mikrofon misalnya, nah terus objek yang kita tembak laser, konstruksi kira-kira posisi menurut saya menjadi satu langkah awal untuk membentuk volumetrik ya, jadi betul-betul 3 dimensi. Ya Mbak Mitra. Oh ya baik Bapak. Jadi mungkin maksudnya kita bisa menggunakan sampel yang sedikit lebih tebal seperti itu gitu Bapak. Iya, jadi ya. Volumenya ya, jadi mencitra bukan hanya 2 dimensi, tapi betul-betul kayak gempa bumi itu kan ada pinggir, sehingga begitu dibuat lingkaran itu perpotongannya itu kan ketemu sumber akustiknya. Sehingga kalau ada banyak sumber itu kemudian fungsinya kita di nah itu mungkin nanti ketemu kira-kira nanti objeknya itu posisinya di mana saja. Ada paper yang saya pernah dapatkan, coba nanti saya kirimkan ke Mbak Fikri. Baik Bapak, terima Ya. kasih. Yeah. Ya, berinya silakan. Selamat pagi Fikri. Selamat pagi Bu. Untuk Fikri ini sebenarnya saya malah perlu info lebih lanjut mungkin dari Pak Mitra atau dari Prodi karena Fikri kan statusnya PMDSU ini Pak Nyi. Ini untuk proposalnya ini akan menjadi proposal tesis atau menjadi proposal disertasi begitu Pak? Oh. Ini masih ada Bu, silakan. Karena kan ini juga kalau menurut saya, kalau untuk tesis ini menurut saya terlalu berat, Tapi kalau untuk disertasi mungkin bisa begitu dilanjutkan. Fikri ini kan kalau dilihat dari proposalnya dia ada 2 target. Yang pertama itu membangun sistemnya, yang kedua membuat citranya menjadi 3 dimensi begitu. Jadi ini sebenarnya ada 2 luaran, sistem yang baru dan juga cara rekonstruksi atau metode rekonstruksi citra yang baru begitu. Nah, kalau misalnya nanti tidak bisa diwujudkan dalam disertasi dan harus di-cut sampai dengan tesis, berarti menurut saya perlu dipikir ulang begitu ya, luaran yang rasional yang mana untuk tesis. Karena kan kalau misalnya tesis itu kan waktunya lebih singkat nih Pak Nyi. Jadi kita perlu mengurangi bebannya Fikri begitu. Tapi kalau ternyata nanti bisa sampai disertasi ya, kita juga tetap harus kawal apakah luaran disertasi dengan 2 macam luaran itu rasional atau juga terlalu berat begitu. Dari saya mungkin itu dulu Pak. Mungkin Pak Mitra ada informasi mengenai ini status akademiknya Fikri bagaimana begitu. Iya, jadi sebetulnya status akademik itu akan ketahuan setelah nanti semester 2. Karena ada syarat IPK
minimal ya. Cuman kan ini proposal tentunya karena di kita di fisika itu nanti kalau Fikri itu lolos di saringan pertama IPK, maka Fikri langsung ke S3 Bu. Jadi nggak ada tesisnya. Jadi tesisnya itu dilewat. Jadi nggak mengerjakan tesis dulu gitu loh. Jadi langsung ke S3 gitu Bu. Nah, ya kita mudah-mudahan aja nanti Fikri bisa lolos ya. Berarti langsung ke S3 gitu. Nah, nanti kalau misalnya terlalu berat bisa kita kurangi lah gitu kan. Minimal cita-citanya dulu ya. Artinya harapannya dulu oke, untuk disertasi gitu kan. Nanti ketika ternyata harus hanya ya kita tidak berharap gitu ya. Ya. Nanti kita kurangi. Gitu Bu. Bu Rini. Baik Pak. Kalau saya lihat Fikri ini rajin ya anaknya ya. Kemarin juga sering nge-lab gitu karena kebetulan kan anak tesis juga ada yang sering ketemu Fikri gitu. Kemarin cuma halangannya labnya sempat lockdown ya Dek ya. Jadi nggak bisa nge-lab tiap hari gitu. Iya Ibu. Ya kalau belajarnya sudah mungkin bisa dicicil aja deh, mau langsung beli komponen atau mau langsung nyoba ngerakit gitu akan lebih baik menurut saya sih. Iya Ibu. Karena mau tesis atau disertasi sama aja deh, nggak bisa instan gitu ya. Jadi kalau mau membuat suatu rangkaian itu tetap harus dimulai secepatnya. Sama juga seperti Mas Ananta atau Atika gitu. Cuma kalau kondisi Atika sih saran saya ke Jogjanya nanti deh setelah melahirkan ya Dek ya, kita nunggu rentang yang aman gitu karena kan kondisi kesehatan nggak bisa ditawar ya tetap prioritas ini dulu deh yang kalau Atika ke kondisi kehamilan dulu gitu karena nanti kalau sudah lahir bolehlah ibunya wira-wiri kesana kesini gitu tapi ya kalau kondisi sekarang pandemi saya kok tetap ini ya karena ibu hamil tetap pada posisi yang rentan gitu jadi tetap harus dilindungi dulu gitu. Kalau dari sisi kesehatan gitu. Nanti kalau udah melahirkan bolehlah agak-agak keluar rumah nge-lab-nya lebih banyak gitu nggak apa-apa. Asal yang di rumah ditinggalin ASI perasan sama ini aja deh. sama ada yang jagain gitu. Ya mungkin dibawa ke Jogja nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa banget. Paling kamu ini aja siap-siap sewa freezer aja buat nimbun ASI gitu. Kalau di rumah kasihan nanti. Ya betul. Ya, kalau Fikri, balik lagi ke Fikri ya, Dek ya. Itu saran saya kayak gitu aja. Kalau belajarnya udah dirasa cukup, sambil belajar sambil nyoba ngerangkai aja sih, Dek. Dari hal-hal yang sederhana nggak apa-apa gitu. Iya, Ibu. Terus satu hal lagi ya, berarti benar semester ini harus benar-benar fokus ke kuliah gitu. Karena kan target IPK-nya, targetnya berapa, Dek? 3,75, Ibu. 3,75, Bu. 3,75 IPK ya? Iya, Ibu. Iya, IPK berarti kan IP-nya harus lebih tinggi dari itu gitu. IP semester ini. Insya Allah Ibu, insya Allah tercapai. Kalau proposal dari saya rasa tidak ada yang sudah cukup bagus Pak. Kalau Fikri ini tinggal kita menunggu aja eksekusinya gitu. Kalau mau dieksekusi lebih awal lebih bagus menurut saya sih. Iya, oke. Oke, baik Bu. Ya, oke. Ini ternyata saya dapat undangan untuk Monep S3 baru aja dari mungkin ada ini yang Mas Ananta udah dapat mungkin ya. Halo Mas Ananta. Belum ngecek Mas. Belum ya? Enggak, ini saya dapat di si Master itu persuratan Monep S3 tanggal 26 Maret. Oh. Belum ya mungkin suratnya belum nyampe ya. Iya. Oke, itu resmi dari ini ya, dari Prodi kali ya, nanti ada Monep lagi. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa kita udah duluan. Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak Andreas, Bu Rini ada lagi? Ampun, Pak. Ampun. Oke, Bu Rini? Oke, baik. Kalau saya, kapan ya Pak ditargetkan untuk seminar proposal ini, terutama untuk Mas Ananta mungkin ya? Karena kan waktunya paling sempit begitu. Ya, saya targetkan sih pertengahan ini ya. Pertengahan, ini, kan pertama harus submit dulu ya. Pertengahan apa nih ya? Pertengahan semester itu kapan berarti? Kan bulan Maret, Mei ya? Oh, Mei itu udah akhir ya? Mei itu akhir ya? Semester ini akan berakhir bulan Juni, Pak, kalau di S1 gitu. Berarti... Jadi kalau bisa ya Mei itu pertengahan sih, Pak, betul. Tapi di Mei itu juga ada ini ya, awal Mei 1, 2 Mei 3
tanggal 23 Mei itu udah Idul Fitri gitu. Oh iya. Ya, sebelum Oke, akhir Maret kisaran gimana, itu. Mas? Akhir Maret proposalmu udah jadi. Terus ya kita koreksi-koreksi dikit. Gitu Bu ya. Akhir Maret gimana? Akhir April Maret lah. ini kok submit atau ujian seminar proposalnya, Pak? Submit. Ujian proposal Oh, itu kan iya. submit dulu. Nanti kan paling Iya. kira-kira kan seminggu proses ya. Berarti awal April lah. Kalau Awal saya oke saja, Pak. Kemarin cuma ada masukan itu terutama untuk bab 3. Kalau masukan itu udah direvisi sama Mas Ananta, saya rasa sudah siap nggih. Pak Andreas bagaimana Pak untuk Mas Ananta ini? Ya, saya sepakat dengan Bu Rini dan Pak Mitra yang tadi hanya masalah konstruksi fisikanya saja, Mas. Sudah nyemplung sekalian aja di parameter coordination-nya itu supaya muncul sebagai bentuk intensitas dari citranya, misalnya gitu aja, Mas. Perkataan kalau dari saya. Halo Mas Ananta. Iya. Jadi Anda proposalnya paling kan akhir Maret itu masuk ke kita, terus nanti Anda daftar ke prodi itu ya di ujung-ujung Maret gitu, sehingga nanti Anda April, seminggu di April itu udah ada jadwal untuk kompre. Siap. Itu ya? Iya, Pak. Biar segera Anda ke lab ya. Iya, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, dan teman-teman terima kasih ya untuk meluangkan waktunya. Mudah-mudahan semua lancar dan sehat ya. Kalau begitu kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibu.